Kebakaran besar terjadi di Jalan Kapitan Patimura, Gang Mandailing, Medan, Sumatera Utara. 4 rumah di tengah permukiman padat penduduk terbakar. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari rumah seorang nenek yang sudah pikun. Banyak material mudah terbakar, serta rumah yang berimpitan di kawasan padat penduduk mengakibatkan api merambat ke 3 rumah di sekitarnya. Ironis, kebakaran diduga berasal dari api lilin lampu yang lupa dimatikan oleh nenek penghuni rumah. Kalau terduganya sumbu pendek, cuman dari pandangan saksi masyarakat sini ada disebutkan lilin yang ditinggal sama nenek di rumah, mengakibatkan kebakaran kan semi permanen tuh kayu cepat dari. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api. 7 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah berjuang selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kereta api Pandalungan relasi Gambir Surabaya Jember anjlok di Sidoarjo, Jawa Timur. Lokomotif dan 2 gerbong keluar dari jalur rel. Diduga kereta anjlok akibat perubahan struktur tanah karena lokasi kejadian dekat dengan tanggul penahan luapan lumpur Lapindo. Masya Allah, nyapu kayak astagfirullah. Masya Allah, nyapu kayak astagfirullah. Kereta api Pandulungan relasi Gambir Surabaya Jember anjlok Minggu pagi. Kereta keluar dari jalur rel di Desa Kludan, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, 300 meter menjelang stasiun Tanggulangin. Lokomotif dan 2 gerbong penumpang keluar dari jalur rel. Kereta anjlok mengakibatkan penumpang sempat panik. Kalau di situ cuman kayak kereta jalan di batu ini aja, mungkin karena keluar dari rel itu mungkin. Sempat takut, Bu? Sempat, udah Allahu Akbar. Saat itu kondisi dalam gerbong seperti apa, Bu? Bisa digambarkan saat itu? Nggak apa-apa ya, udah orang-orang pada istighfar aja. PT KAI menyediakan bus untuk mengantar para penumpang ke stasiun Bangil melanjutkan perjalanan menuju Jember. Rangkaian kereta Pandulungan dengan 11 gerbong dievakuasi ke stasiun Sidoarjo Kota. 1 kereta api lokal, Malang-Surabaya, terpaksa menunggu proses evakuasi selesai karena terhenti di antara lokasi kereta anjlok dengan stasiun Tanggul Angin. 2 relasi kereta api terpaksa merubah jalur perjalanan, yakni kereta api Ranggajati Jember Surabaya Cirebon dan kereta api Logawa jurusan Jember Surabaya Purwokerto. Sementara 1 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan, kereta api Arjuna Express Surabaya Malang. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara jalur tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Dan teman-teman yang ada di lokasi sekarang berupaya untuk mempercepat evakuasi kereta yang anjlok dan juga normalisasi jalur yang mungkin terdapat kerusakan akibat kejadian tersebut. Seluruh perjalanan jalur selatan melalui stasiun Tanggul Angin untuk sementara waktu ditutup. Penutupan dilakukan hingga proses evakuasi kereta api Pandalungan selesai dilakukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Banjir besar melanda Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ratusan rumah terendam banjir. Sebuah rumah panggung bahkan roboh dihantam arus air. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Muara Enim dan air kiriman dari daerah hulu mengakibatkan banjir merendam Desa Pagardewa, Kabupaten Muara Enim. Sungai Lematang dan Sungai Benakat meluap dengan arus deras mengakibatkan sebuah rumah roboh dihantam banjir. Warga pemilik rumah roboh mengaku mendengar suara tiang rumah berderak. Merasakan roboh, penghuni rumah mengevakuasi barang di tengah banjir dan langsung mengungsi. Ada suara krek-krek gitu, langsung aku teriak bawa itu ngajak anakku dua itu. Memang kita waktu itu pas sebelum nak roboh kemiringan rumah itu kita siaga. Memang ada kemiringan rumah. Dan terus memang kita sudah siaga antisipasi kan? Antisipasi kan pas penuh banjir nih. Ketinggian air banjir lebih dari 1 meter. Warga Desa Pagardewa yang terdampak banjir membutuhkan air bersih dan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Perekonomian warga lumpuh akibat banjir. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Satria melaporkan.
Pemirsa, seekor gajah Sumatera ditemukan kritis dengan kondisi gading sebelah kiri sudah terpotong di Balai Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Gajah Latih berusia 46 tahun mati saat dalam upaya pertolongan. Kematian gajah Sumatera ini diduga karena diracun orang yang tidak bertanggung jawab. 10 Desember lalu, gajah binaan atau gajah latih bernama Rahman ditemukan kritis di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pawang gajah bersama petugas berusaha memberi pertolongan untuk menyelamatkan gajah. Namun nyawa gajah jantan berusia 46 tahun tidak tertolong. Gajah latih mati dalam kondisi gading sebelah kiri sudah terpotong. Kematian gajah Sumatera diduga karena diracun. Karena di samping gajah ditemukan kantong plastik sisa buah-buahan yang diduga sebagai media untuk meracun gajah. Gajah jantan tersebut pertama kali ditemukan oleh pawangnya saat mau memindahkan ikatan gajah. Saat dipanggil, gajah tersebut tidak datang dan diketahui gajah tersebut sudah terkapar. Kematian gajah dirilis pihak Taman Nasional Tesonilo. Kan dia masih hidup itu ya, jadi tapi terkapar, masih hidup dan kondisi lemas, tidak bisa bangun. Nah, hasil konsultasi dengan dokter hewan dari Balai Konservasi Riau itu minta diberikan penjahar atau penawar racunnya itu ya, dikasih norit, dikasih susu. Dengan kematian gajah tersebut, populasi gajah Sumatera di Balai Taman Nasional Tesonilo berkurang. Dari Pelalawan, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melaksanakan agenda kampanye terbuka di Stadion Temanggung Abdul Jamal Batam, Kepulauan Riau, Sabtu sore. Kehadiran capres yang dijuluki Gemoy ini disambut puluhan ribu relawan dan simpatisan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melaksanakan kampanye terbuka di Stasiun Temanggung Abdul Jamal, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan capres nomor urut 2 ini disambut dengan parade budaya marching band. Prabowo juga meneriakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Di samping menyampaikan orasi politik dan masyarakat untuk tidak golput, Prabowo juga menyampaikan 4 poin utama, yakni menjadikan Indonesia negara yang kuat, negara kaya, negara yang rakyatnya makmur, serta negara yang tidak ada kemiskinan. Kita mau menuju negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang kaya, negara yang rakyatnya makmur, negara yang tidak ada kemiskinan. Prabowo juga menyinggung adanya isu terkait adu domba dirinya dengan masyarakat Indonesia. Untuk itu Prabowo meminta masyarakat tidak menerima isu yang saat ini sedang beredar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melaksanakan lawatannya ke Provinsi Lampung. Pada kunjungannya kali ini, Anies membahas terkait isu-isu soal kelangkaan pupuk dan kesulitan para petani. Kedatangan Anies Baswedan disambut meriah oleh para kader Partai Koalisi Perubahan serta puluhan relawan di wilayah Kecamatan Wawai, Karya, Lampung Timur, Lampung. Safari politik calon presiden nomor urut 1 di Provinsi Lampung kali ini merupakan kunjungannya yang kedua setelah sebelumnya pada Desember lalu. Anies Baswedan berdialog dengan warga terkait isu-isu soal kelangkaan pupuk dan kesulitan para petani. Kegiatan 3, kegiatan haul, yang kedua dialog dengan para petani, membahas persoalan pupuk, gabah, irigasi, hal seputar pertanian bersama dengan para petani. Lalu yang ketiga akan ada semacam apel siaga untuk pertemuan dengan calon saksi-saksi di TPS yang bulan depan mereka akan TPS. Di kunjungannya pada Desember lalu, Anies turut menjanjikan bakal meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh dan menjanjikan pemerataan pembangunan di kota kabupaten.
Dari Kota Lampung Selatan Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdiskusi dengan kelompok muda yang tergabung dalam generasi perintis di Gedung Filateli Pos Blok Jakarta Pusat. Dalam acara bertajuk Rise Generasi Perintis, Ganjar melakukan tanya jawab terkait arah pembangunan Indonesia ke depan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti diskusi bersama generasi perintis di Gedung Filateli Pos Blok Jakarta Pusat pada Minggu sore. Di hadapan ribuan pemuda, Ganjar menjawab berbagai keluhan para pemuda, termasuk sulitnya mendapat hunian. Ganjar berkesempatan menyampaikan visi misinya dalam mewujudkan kepentingan anak-anak muda di seluruh Nusantara. Ganjar pun turut mendengarkan aspirasi generasi perintis yang turun di 51 kabupaten seluruh Indonesia. Saya senang sekali mendapatkan masukan dari kawan-kawan karena ternyata mereka sebelumnya sudah keliling Indonesia ya. Ke berapa kabupaten sudah? 51 kabupaten, lalu mereka memberikan rekomendasi kepada kami. Mereka paham betul bahwa governance itu penting, good governance itu penting. Mereka cerita soal meritokrasi. Mereka cerita soal aspek ruang-ruang inovasi, dan itulah sebenarnya talenta-talenta anak muda yang hari ini memang perlu ruang untuk mereka bisa menyampaikan. Dan saya senang banyak sekali pertanyaan kritis yang diberikan kepada kami soal tadi aspek lingkungan, bagaimana mengembangkan kekuatan yang ada di desa, akses pendidikan, dan ada beberapa sampel ya dari kisah-kisah sukses yang bisa kita tampilkan di panggung tadi. Dialog kali ini menunjukkan sosok kepemimpinan Ganjar yang sepenuh hati dalam membawa perubahan Indonesia maju dan unggul dengan cepat. Dari Jakarta, Syahreda Zakin Aristiawan melaporkan. Sementara itu, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan silaturahmi dengan mengunjungi pabrik kerupuk Kemplang di Palembang, Sumatera Selatan. Siti Atikoh disambut hangat para pendukung dan simpatisan saat meninjau pabrik kerupuk Kemplang di Talang Kelapa, Palembang. Menggunakan apron dan sarung tangan, Atikoh pun turut mencoba pembuatan olahan kemplang. Sambil berdialog akrab dan santai, Atikoh menyerap aspirasi dan harapan masyarakat, termasuk para pelaku bisnis kuliner. Umumnya, pebisnis mengeluhkan kenaikan harga bahan dan sembako, sehingga berdampak pada omset dan daya beli konsumen. Atikoh membenarkan saat belusukan ke Pasar 26 Ilir Palembang, harga bahan-bahan memang naik, termasuk sagu sebagai bahan produksi kerupuk Kemplang. Atikoh memastikan masukan dan harapan masyarakat akan menjadi catatan Ganjar Mahfud yang memiliki program mendongkrak perekonomian rakyat. Selamat datang kami ucapkan di sini di wilayah. Partai Perindo terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kecil. Kali ini Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan pengobatan gratis bagi warga Setiabudi Jakarta Selatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudipyo. Melambungnya harga sembako menjadi perhatian Partai Perindo dengan menggelar bazar sembako murah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.000 paket sembako berisi beras 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng dapat ditebus murah seharga Rp10.000. Dalam kegiatan ini diadakan pula pengecekan kesehatan gratis yang meliputi cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Terima kasih Perindo sudah membantu ya. Nah, ini sembako murah gitu, berobat gratis. Bazar sembako murah yang digelar sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanusudipyo. Di mana saat ini, pagi ini kami juga mengadakan bazar murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Itu yang kita mendekatkan diri kepada masyarakat dan membantu mereka untuk mereka mempunyai harapan lebih baik lagi bagi Partai Perindo, karena Partai Perindo ini yang memperjuangkan rakyat. Hari ini ada sekitar 1000-an undangan yang kita sebar, ada 1000 packs isinya minyak dan beras yang kita tebus murah Rp10.000. Kemudian ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 1000 masyarakat yang kita khususkan memang di 2 kelurahan, Kelurahan Karet dan Karet Kuningan. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD terus memberikan solusi bagi masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
Dari Jakarta, Elsa Casey, Dede Rudi, iNews melaporkan. Partai Perindo terus turun dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat kecil dengan berbagai program pro rakyat. Kali ini Partai Perindo menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk meringankan beban masyarakat. Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan. Warga yang hadir berhak mendapatkan pengobatan gratis serta menebus murah minyak goreng hanya Rp5.000 per liter. Selain itu, Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II juga mensosialisasikan cara mencoblos kertas suara di pemilu 2024 mendatang. Harga-harga yang mahal itu membuat daya beli mereka berkurang kan. Pada saat kita memberikan bazar murah, itu mereka sangat antusias sekali karena dengan harga yang murah kita bisa memberikan mereka layanan. Ada partai yang menyentuh langsung ke masyarakat dan benar-benar memperlihatkan bahwa kita mau mensejahterakan masyarakat. Bisa dilihat di sini bahwa Partai Perindo merupakan partai yang memberikan wujud nyata kepada masyarakat. Pengobatan gratis dan bazar sembako murah mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kesannya sangat baik dan membantu karena ya gratis juga dah intinya. Cek kesehatan di luar-luar kan mahal, hampir ratusan ribu, ini gratis, alhamdulillah. Sembako juga lagi mahal. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus menggelar bazar sembako murah dan pengobatan gratis untuk meringankan beban masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo rutin digelar di berbagai daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan dan sembako murah. Program Partai Perindo kali ini digelar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan Cipayung, Jakarta Timur. Seribu warga di Kabupaten Goa ditargetkan mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo Sulawesi Selatan bersama para caleg. Digelar di Jalan Poros Galesong, Tubajeng, Kecamatan Bajeng, bakti sosial ini menjadi bentuk perhatian Partai Perindo kepada masyarakat, terutama para lansia. Dalam kegiatan ini, warga yang datang juga dapat membeli minyak goreng murah. Nah, ini dilakukan dalam rangka pengenalan partai sebanyak-banyaknya sehingga insya Allah dalam pelaksanaan pemilu Partai Perindo menjadi bagian dari pilihan masyarakat. Ya, harapan kita masyarakat dapat melihat bahwa komitmen Partai Perindo dengan program Peduli Perindo itu menjadi bagian dari tujuan dari kehadiran partai ini. Sementara itu, warga Kelurahan Lubang Buaya rela mengantri membeli minyak goreng murah yang digelar caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Aiman Wicaksono, bersama caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Para caleg juga menerima berbagai keluhan dan aspirasi warga. Soal pendidikan misalnya juga, walaupun misalnya mereka sekolah gratis, tapi mereka tetap ada biaya-biaya lain, ada buku dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi perhatian penting. Dan kita ingat bahwa ada program Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, di mana ada pendidikan gratis ya, SMK gratis dan digaji. Yap, sempat berbincang, ibu-ibu tadi nanyain tentang harga sembako, gimana caranya biar tetap murah, gimana biar mereka bisa tetap sejahtera. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus menggelar bazar sembako murah di berbagai wilayah untuk membantu masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir menjadi hal yang tak terelakkan di Jakarta saat musim hujan tiba. BMKG merilis sejumlah wilayah di Jakarta yang berpotensi banjir saat musim hujan. Lalu apa langkah BPBD DKI untuk antisipasi banjir Jakarta? Berikut liputan khas Flogansa. Awal tahun 2024 Jakarta bersiap untuk memasuki musim penghujan. Dan biasanya di musim penghujan seluruh wilayah Jakarta akan bersiap-siap untuk menghadapi potensi banjir. BMKG pun sebelumnya telah menyatakan bahwa
hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta akan berpotensi mengalami banjir, meskipun potensi banjir tersebut tergolong rendah. Namun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk tetap waspada. Dan BMKG pun telah merilis sejumlah wilayah di Jakarta yang rawan mengalami banjir. Di Jakarta Barat terdapat 5 titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cengkareng, kemudian ada wilayah Grogol, ada juga wilayah Petamburan, Kalideres, dan juga Tambora. Sementara itu di wilayah Jakarta Pusat terdapat 4 titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, dan Tanah Abang. Sementara itu di wilayah Jakarta Selatan terdapat 4 titik wilayah rawan banjir. Yakni yang pertama ada wilayah Cilandak, kemudian wilayah Kebayoran Baru, wilayah Pesanggerahan, dan juga wilayah Tebet. Selanjutnya di wilayah Jakarta Timur terdapat 3 titik wilayah rawan banjir, yakni ada Cipayung, ada Jatinegara, dan juga Pasar Rebo. Dan yang terakhir, wilayah Jakarta Utara juga mempunyai 3 titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cilincing, Kelapa Gading, dan juga Penjaringan. Lalu seperti apa persiapan warga untuk menghadapi banjir tahun ini? Ibu Musini sudah berapa lama tinggal di daerah sini, Ibu? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Nah, ini kan sudah memasuki awal tahun 2024, Ibu. Dan diprediksi akan memasuki musim penghujan. Ya. Nah, Ibu sebagai warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai atau kali ini, Bu, bagaimana persiapan ini, Bu? Persiapan saya pertama, saya harus waspada. Yang kedua, saya harus membenahi barang-barang saya ke atas. Dan yang ketiga, saya harus keluar mengungsi di tempat yang dataran tinggi. Oke. Biasanya di daerah sini, Bu, jika banjir ini berapa ketinggiannya, Bu? Berapa meter, Bu? 1 meter, kalau yang lebih tinggi lagi 2 meter lebih di atas. Oh, biasanya 1 sampai 2 meter. Ya, Bu. Tapi paling parah yang pernah terjadi di sini sampai 2 meter. 2 meter. Oh, sampai ke atap rumah Ibu? Iya. Oh, persiapan Bapak sebagai warga nih apa, Pak? Ya, pertama-tama saya kan dengan informasi dulu dari pusat, dari Katulampa. Yang kedua kan dari sana kan ada informasi siaga berapanya, apakah siaga 1, siaga 2, apa siaga 3. Kalau siaga 3 ya saya nggak kemana-mana, cuma beres-beresin tempat ini aja, dinaik-naikin ke atas. Sudah begitu doang, udah. Oke. Kalau di daerah sini biasanya kalau jika terjadi banjir ini, Pak, bisa berapa meter ketinggiannya, Pak? Oh, ketinggian kalau siaga 3 ya sekitar 1 meter. Kalau siaga 1 ya antara 2 meter lah, sebatas itu aja tuh tingkat nomor 1 dah itu situ. Banjir turut menyita perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta. Mereka pun telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi dan juga mengantisipasi banjir di ibu kota. BPBD DKI Jakarta telah melakukan berbagai koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Gul Karbat, Dinas Kesehatan,
dan juga Dinas Sosial untuk menghadapi peralihan musim di Jakarta. Kemudian yang kedua, BPBD DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sarana dan juga prasarana penanggulangan bencana di tingkat kelurahan di Jakarta, termasuk tenda, perahu, dan juga pelampung. Kemudian yang ketiga adalah BPBD terus memberikan update informasi perkembangan terkini melalui kanal digital. Kemudian BPBD DKI Jakarta telah mengaktifkan 267 posko siaga bencana di setiap kantor kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Kemudian BPBD DKI Jakarta juga telah menyiagakan 267 personil yang beroperasi secara 24 jam penuh di wilayah rawan banjir. Dan yang terakhir adalah pembukaan layanan pengaduan darurat bagi warga DKI Jakarta dengan nomor siaga 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam. BPBD sudah melakukan berbagai antisipasi untuk menghadapi musim hujan dan juga nantinya bencana banjir di Jakarta, Pak. Kemudian seberapa efektifkah yang sudah dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta ini, Pak? Jadi gini, BPBD ini kan kami pertama kita menganalisa hasil prediksi BMKG ya, bahwa memasuki November yang lalu Jakarta sudah mulai masuk musim penghujan. Dan diperkirakan di Januari dan menjelang nanti Februari akan ada puncak musim penghujannya. Mungkin ditandai dengan biasanya hujan yang cukup ekstrim, lebat, intensitasnya yang cukup lama dan lain-lain. Nah berdasarkan itu kami sebetulnya BPBD DKI Jakarta sepanjang tahun kami selalu melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita menginformasikan kondisi cuaca Jakarta per 2 jam. Timur, selatan, barat, utara, termasuk Pulau Seribu, bagaimana kondisinya? Apakah ada hujan yang lebat, sedang ataupun ringan, petir, angin kencang, dan lain-lain. Kemudian BPBD juga kami dibantu oleh teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Kita melakukan pemantauan terhadap 13 sungai yang ada di Jakarta. Istilahnya dengan TMA, tinggi muka air. Dalam 10 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan vertikal drainase dan sumur resapan itu. Ada juga namanya sebutannya lubang biopori, lubang resapan biopori. Itu dibuat di kawasan-kawasan publik, ada di taman, ada di jalan-jalan, di sekolah, di tempat-tempat ibadah. Tujuannya adalah membantu pengurangan resapan air. Artinya kita tahu Jakarta kan banyak betonisasi, semenisasi. Yang dulunya masih tanah kosong sekarang sudah jadi perumahan. Yang dulunya tanah kosong mungkin jadi tempat parkir dan lain-lain. Artinya daerah resapan airnya sangat jauh berkurang. Nah, dengan adanya tadi vertical drainage, sumur resapan, lubang resapan biopori diharapkan bisa membantu penyerapan air yang biasanya tergenang di titik-titik tertentu bisa cepat surut. Banjir sudah menjadi bagian tak terpisahkan bagi masyarakat Jakarta sebab terjadi setiap tahunnya pada musim penghujan. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta terus bekerja untuk meminimalisir terjadinya banjir di ibu kota. Masyarakat pun dituntut untuk turut serta membantu kerja pemerintah, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian Vloganza kali ini, sampai jumpa di Vloganza minggu depan. Sampai jumpa. PT Kereta Komuter Indonesia memasang lebih dari 500 kamera pengawas canggih di seluruh stasiun komuter lain ibu kota untuk mengawasi para pelaku kejahatan di dalam kereta. Dengan teknologi analitik, kamera pengawas canggih tersebut mampu mengetahui identitas orang yang melakukan kejahatan dalam kereta. PT Kereta Komuter Indonesia (KCI) memasang lebih dari 500 kamera pengawas canggih yang tersebar di seluruh stasiun komuter lain di Jakarta.
Kamera pengawas memiliki teknologi analitik yang mampu membaca identitas penumpang, termasuk penumpang yang merupakan pelaku kejahatan dalam kereta dan masuk daftar pencarian orang. Jika terdapat penumpang yang melakukan aksi kejahatan dalam kereta, maka petugas yang berjaga di pusat komando akan mendapatkan notifikasi dan pelaku kejahatan akan diamankan terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pihak berwajib. Ratusan kamera pengawas tersebut bisa dipantau di ruang pusat komando KCI di kawasan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Jadi memantau penumpang-penumpang kepadatan di area gate, lalu di area kita juga ada di area yang memang titiknya musola dan lain-lain. Kalau untuk kejahatan sendiri itu kita pantau melalui CCTV yang analitik tadi. Jadi kita bisa memantau target-target operasi melalui CCTV tersebut. Ketika nanti ada notifikasi penumpang ataupun target itu, nanti dari tim keamanan akan memberikan responnya ke stasiun dan lalu dilakukan mungkin adanya penangkapan. Pusat komando beroperasi selama 24 jam dan 20 petugas dikerahkan untuk berjaga bergantian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, mengajak anak-anak bermain di alam bisa menjadi pilihan tepat sekaligus untuk belajar. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, anak-anak bisa mandi di sungai sambil melepaskan ikan-ikan secara langsung di sungai. Anak-anak sekolah ini sangat gembira bermain di aliran sungai. Tapi jangan khawatir, setiap anak didampingi orang dewasa yang menjaganya. Objek wisata pedesaan Kampung Gagot ini menawarkan wisata alam yang unik, salah satunya wisata ciblon atau berenang di sungai pedesaan. Selain berenang, anak-anak juga bisa menangkap ikan dan melepaskannya di sungai. Pengunjung wisata tak perlu was-was dan khawatir karena debit air relatif stabil. Meski air mengalir tidak begitu jernih, tapi ini langsung dari sumber mata air. Air sejuk segar dan alami ini dipercaya mampu menyehatkan dan membuat badan kembali fit setelah beraktivitas. Anak-anak pun bergembira dan senang bermain di suasana pedesaan. Mereka kan menangkap ikan aja dengan perjuangan, tapi kok dilepas nggak dibawa pulang. Nah, itu salah satu pesan yang ingin disampaikan adalah ya untuk menjaga alam ini butuh pengorbanan gitu. Nah, salah satunya itu namun setelah ada pengorbanan di sana ternyata mereka lebih happy lagi, dibayar dengan sebuah kesenangan dengan bermain di sungai. Tapi wisata itu aman ciblon ya, itu aman. Untuk bermain di area ini cukup membeli paket 10 hingga Rp40.000. Pengunjung bisa bermain air sepuasnya, melihat pemandangan alam dan suasana khas pedesaan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Sebuah lokasi wisata di kawasan perbukitan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur tengah menjadi favorit keluarga. Tak hanya suasana sejuk dan hijau pegunungan, lokasi wisata ini juga memiliki wahana unik, kolam renang busa yang tentunya sulit ditolak anak-anak. Sebuah lokasi wisata di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, tengah menjadi pilihan banyak keluarga. Selain berudara sejuk kawasan perbukitan Trawas dengan pemandangan indah puncak Pawitra Gunung Penanggungan, lokasi wisata ini memiliki wahana permainan yang unik, kolam renang bubble atau kolam renang busa. Kolam renang bubble seolah menjadi magnet bagi anak-anak. Sensasi mandi busa dengan gelembung buih putih yang terus mengalir dari semprotan tanpa henti memberikan keseruan yang tak terlupakan. Busa yang digunakan aman untuk anak-anak, tidak berbahaya jika kena mata dan tubuh. Mandi busa di sini. Seru. Serunya gimana? Bisa main sama bubble-nya. Hah? Sama ada mainannya. Ada bubble-nya nanti? Nggak takut sama bubble-nya? Dingin nggak airnya? Lumayan. Lumayan dingin. Sebelumnya pernah nggak main air di sini? Belum. Belum pernah? Baru pertama? Ya. Dengan yang lain? Pemandangannya juga bagus. Ini kan kolam busa, Pak. Ya. Kalau di tempat lain ada nggak seperti ini? Nggak ada. Nggak ada, hanya ada di sini? Ya. Bapak dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya ke sini? Ya. Tujuannya? Untuk ya menyenangkan anak-anak. Kolam renang bubble terletak di bawah rimbunan pohon di lereng Bukit Trawas. Terdapat juga kafe dan playground dengan pemandangan puncak Pawitra Gunung Penanggungan.
Cocok bagi orang tua bersantai sambil menunggu anak-anak bermain di kolam busa. Ini kan Kids Bubble Pool. Jadi Kids Bubble Pool itu mengusung konsep tempat berenang untuk anak-anak yang aman. Maksudnya dalam aman itu adalah kita menggunakan chemical khusus yang aman untuk tidak pedih di mata. Intinya seperti itu. Jadi target marketnya adalah memang untuk family yang membawa anak-anaknya untuk datang ke sini. Jadi anaknya bisa bermain, berenang, terus kemudian orang tuanya bisa ngafe. Tiket masuk sangat terjangkau. Hanya Rp25.000 untuk menikmati kolam renang busa dengan pemandangan indah pegunungan. Tak heran, pada hari libur dan akhir pekan, lokasi wisata ini selalu dipenuhi pengunjung. Pengunjung tak hanya datang dari Mojokerto, juga berbagai kota lain di Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner, kami memiliki rekomendasi masakan legendaris ayam asap kuah kare pedas khas kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Lembutnya daging ayam Jawa dengan aroma asap disajikan dengan kuah kare serta topping rempah khas yang lezat menciptakan perpaduan cita rasa yang sempurna. Ayam asap kuah kare pedas. Dari tampilannya saja sangat menggoda bikin perut keroncongan seketika. Daging ayam Jawa yang telah diasap di atas tungku sebelumnya dimasak kembali dengan kuah kare serta lumpuran topping rempah yang khas. Ya, ayam asap kuah kare pedas ini merupakan menu andalan sebuah warung makan di tepi aliran Sungai Gunung Semeru, Desa Pasur Jambe, Lumajang, Jawa Timur. Cara masaknya pun cukup sederhana. Pertama, daging ayam kampung diasap di atas tungku untuk menciptakan aroma smoky yang khas. Sementara untuk kuah kare, ragam bumbu seperti bawang merah, cabai, kunir, bawang putih, dan kemiri dihaluskan kemudian dicampur dengan santan kelapa. Proses masak ini berlangsung hingga bumbu meresap serta menciptakan aroma yang menyengat sebelum disajikan daging ayam dilumuri daun bawang serta kuah kare yang lezat. Enak masakan di sini apa, Pak? Diapakan dulu? Alami. Alami ya? Ya bumbu ulek gini. Nggak pernah blender. Masaknya pakai untuk aroma itu diapakan ayamnya dulu? Ya dipanggang itu. Soal rasa, aroma daging ayam Jawa asap berpadu bumbu kare yang lezat menghasilkan cita rasa yang sempurna. Pol, ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Bedanya dengan masakan yang lainnya gimana, Pak? Bumbunya ini khas ya. Kalau di sini tuh sukanya itu ke suasananya. Suasananya gimana, Pak? Suasananya itu enak, dekatnya tambang pasir ya. Sementara itu, harga untuk satu porsi ayam sayap kuah kare pedas yang berisi 1 ekor daging ayam Jawa ini dibanderol Rp150.000 yang bisa dinikmati oleh 4 orang. Bagaimana Anda tertarik mencoba kelezatan ayam asap kuah kare pedas ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, sebuah kedai kuliner legendaris di kawasan Cihapit, Kota Bandung menawarkan cara pembuatan makanan yang unik menggunakan mesin peniup bara api. Makanan yang tersaji memiliki cita rasa yang menggugah selera. Sebuah kedai nasi dan mie goreng legendaris dapat menjadi pilihan Anda dalam menjelajahi kuliner di Kota Bandung. Kedai yang berada di Jalan Mangga yang telah berusia 60 tahun ini memiliki cara yang unik dalam mengolah ragam makanannya. Dengan teknik anglo, yaitu mengolah makanan dengan bara api dari arang. Ya, kedai milik Sani Landung ini telah dirintis oleh sang ayah sejak tahun 50-an dan merupakan salah satu spot kuliner favorit warga Bandung. Emang sih harganya nggak, kalau menurut orang pertama yang beli sih mahal gitu, harga restoran. Tapi kan yang beli kan punya lidah. Nah itu, saya ambil itu aja.
rasa nggak akan kemana. Berbagai menu mulai dari mie goreng atau kuah, nasi maut, bihun, capcay, hingga nasi goreng dibanderol dengan harga rata-rata Rp40.000. Namun ternyata porsi yang disajikan merupakan porsi jumbo yang dapat dinikmati oleh 2 orang. Tak hanya itu, teknik masak dengan menggunakan bara api membuat rasa dari makanan yang disajikan berbeda dari biasanya. Nah, karena di sini kan dimasaknya juga pakai areng ya, jadi aroma smoky-nya itu kerasa lagi, terus aroma rempahnya juga kerasa, asin gurihnya juga pas. Dan tadi juga aku mesennya kan pedas manisnya juga enak kok, pedasnya nggak terlalu masih bisa dinikmati lah gitu, nggak terlalu pedas banget. Jadi nasi goreng ini rekomen lah. Jam makan siang menjadi waktu yang tepat bagi Anda untuk menjajal kuliner bersama orang-orang terdekat. Pengunjung bisa menikmati ragam makanan di kedai legendaris ini hingga sore hari. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung melaporkan.